Kota dan kau, kota ini seperti bibirmu yang ragu di malam itu. Orang datang menitipkan bimbang, ingin mainan sekadar yang tapi selalu abai begitu usai. Seperti juga pertemuan kita. Jalan ditebalkan meski tahu akan tenggelam, dan udara jadi asma, menghirup pengapnya sendiri. Tak ada yang bertanya pada pohon-pohon yang ingin sekadar basah, sebab hujan jarang datang dan burung-burung tak lagi singgah. Siapa yang menyapa sungai, ikan, dan batu-batu di situ, selain para pemancing dan penyair yang merindu? Kemanakah anak penjual jagung dan seorang tua linglung yang berjualan di ujung? Kota ini seperti bibirmu yang ragu di malam itu, pengap ingin, namun dingin. Mimpi, mana kenangan, mana keburukan, semuanya datang tanpa permisi. Diriku yang lain akan keluar dari tubuh ini, membuka grendel, menelan polusi di luar. Keluarga dan teman-teman tak pernah tahu. Mereka sibuk berbelanja kaktus dan susu, kemudian menghilang di balik kertas arisan. Apa yang bisa kukatakan di dalam sunyi ini? Yang menarik-narik rambutku untuk tetap tinggal, yang mungkin adalah bagian dari hukuman yang sebenarnya aku tak tahu ini apa. Jika memang setan-setan harus mengambil alih dan cahaya sekadar keganjilan turun-temurun, seseorang di ujung sana akan membangunkanku sebelum ia mengambil sesuatu dariku dengan perlahan dan pasti. Ibu mendulang berlari. Merasa tidak lapar. Yang didulang hanya war, permen dan es krim. Dia langsung masuk ke perut. Lagi imajinasi. Perempuan berkebaya, onde, anak lelakinya dengan mangkuk di tangan. Dinya melorot, dinya kendur, tali sandal jepitnya terputus. Dia sabar. Handuk diacung-acungkan sebagai pentungan membuyarkan ayam-ayam. Anak ketemu mengarahkan pistol-pistolan ke arahnya. Puan berkebaya gembira sekali. Mendulang satu sendok. Siang dan malam, anaknya akan mati kalau tidak dikasih makan sekali. Anak lelaki itu pikir, dan ini setia setengah mati. Aku mendulang anakku. Anak pendek, rambut ikat satu. Hari ia sembunyi. Senang diketemukan, baru ia makan. Punggung bengkok, ia baru makan 5 sendok. Lama, lembek dan dingin. Dia tidak lagi sembunyi. Sampai anak besar pun mendulang. Nasi di wejangan. Kau yang terbaik. Wejangan disajikan di sendok nasi. Anak emoh mengekor. Anak kabur terkecoh. Anak jengah, ibu mengejar. Anak pikir dari dulu ibu edan. Dua ibu mendulang. Sampai ingatan hilang baru mengerti.
Ibunya sudah pergi sejak bisa makan sendiri. Anak datang, ibunya mati. Biarkan anak juga datang ketika ia lapar. Ibu duduk saja dengan mangkuk di tangan, sambil mainkan sapu tangan, dengarkan tembang kenangan. Setelah datang, tahu sekali bunyilah. Kawanan adalah misteri. Kadang kita tak tahu yang tampak santun justru menelanjangi dirinya sendiri. Yang tampak semrawut justru begitu tertata hati dan pikirannya. Yang tampak keras justru begitu lembut perasaannya. Yang tampak manis justru sedang menyiapkan minuman beracun di saat kita lengah. Ada juga yang lain yang belum berusaha tapi sudah mengeluh kelelahan. Yang tampak tenang tapi sedang kebingungan. Yang tampak banyak pertanyaan tapi tak mau mendengar jawaban apapun. Yang tampak kepayahan tapi tak mau dikasihani. Sikap manusia terbentuk dari trauma dan imajinasi yang berlebihan indahnya. Yang pertama, biasanya berakhir lebih baik. Meski yang kedua juga bisa melahirkan hal-hal brilian. Ini pelajaran ada 2 soal tentang berhati-hati dan pengharapan. Setiap manusia dilahirkan baik. Nilai bersifat relatif, tergantung kepentingan. Masyarakat kita, masyarakat kepentingan. Lampu-lampu padam. Lampu-lampu padam, kita terjaga di balik jendela yang koyak sehabis badai, menanti datangnya bintang jatuh. Kapankah dia menghilang? Tanyamu menunjuk ke atas. Menurutmu bulan hanyalah hiasan buruk rupa, seperti Sinterklas saat Natal. Tak ada bintang jatuh yang diharap, hanya ada serak gagak mencengkram atap. Orang-orang di luar masih terseok, mengangkat tubuh dan barang-barang mereka, melebur bersama gumpalan asap dan debu. Tapi mereka tersenyum kepada semua yang ada. Binatang-binatang liar, para pendosa, para pembangkang. Barangkali kedamaian memang ada, meski tak tinggal lama. Di dekat pagar, seorang penjaga memukul kentongannya. Sepucuk surat telah sampai di tangan. Namun, kita takkan lagi bisa membacanya dengan hati. Lampu-lampu padam, kita saling meratap, dan tidur membalikan punggung masing-masing. Lewat Rotterdam, tengah malam. Lewat Rotterdam, tengah malam, kukira Hatta bersamaku di kereta bagai 2 siswa sekolah mula tempuh ujian akhir tahun. Ia menulis sajak, aku ubah sejarah. Tak boleh saling contek. Kami pandang langit, cari-cari inspirasi. Rasanya baru saja bintang jatuh, memintas kanal dan puing kota, menemani peti-peti buku kiriman
di samudra tanah jajahan. Jauh ke Banda Neira. Melesat lewati kereta 100 kilo per jam yang bikin lampau kota Rotterdam. Puisi yang ditulis Hatta, aku tahu tentang apa. Sejarah yang aku buat, entah akan akhir bagaimana. Kami tak punya apa-apa, kecuali nasib buruk yang tanpa jemu menikung langkah di setiap kesempatan. Dilanda kebosanan, diam-diam kami tukar karya, membacanya dalam hati, tak henti membacanya dalam hati. Berdua memisah arah, ia turun di stasiun, aku laju ke masa yang nun. Puisi kami, sejarah kami, entah akan pernah sejalan lagi. Ya, halo, selamat sore semuanya. Perkenalkan, saya Tri Sukma Dewi yang hari ini menjadi host di acara Berpuisi Bersama Penyair Perempuan. Semoga teman-teman pembaca GPU selalu dalam keadaan sehat. Nah, teman-teman, hari ini adalah hari di mana kita juga akan mengumumkan pemenang dari Insta Challenge foto dan video. Saya akan bacakan sedikit rundown-nya ya untuk hari ini. Jadi santai tentang bersama 3 narasumber yang keren-keren banget dan juga moderatornya dari editor Sastra GPU. Kemudian teman-teman juga bisa tanya jawab. Lalu kita akan mengumumkan pemenangnya. Oke? Langsung saja sebelum kita mulai masuk ke acaranya, kita mengobrol santai bersama 3 narasumber yang kece ini. Saya akan membacakan profil masing-masing dari narasumber. Yang pertama adalah Mbak Fitri Ngantiwani. Dia itu lahir di Solo tanggal 6 Mei 1989. Sejak berusia 12 tahun, Fitri Ngantiwani sudah menggemari tulis-menulis, terutama puisi, dan senang membacakan karyanya di depan siapa saja. Fitri Ngantiwani menerbitkan buku kumpulan puisi pertamanya, yaitu Selepas Bapakku Hilang di tahun 2009. Lalu pada tahun 2008, beberapa puisi dalam Selepas Bapakku Hilang terpilih sebagai kurikulum bahasa Indonesia oleh Regional Australia. Tahun 2013 berkolaborasi dengan band Superman is Dead dan Fajar Merah membacakan puisi karyanya yang berjudul Dalam Satu Keyakinan pada konser Superman is Dead di Karanganyar. Dan lalu tahun 2014 menjadi pembicara di Asian Literasi Festival di Jakarta tahun 2015, berkolaborasi dengan band Merah Bercerita untuk membacakan puisi, yaitu Dalam Keabadian Kebenaran, membantu dalam lagu Derita Sudah Naik Seleher di album pertama Merah Bercerita, dan buku puisi Jangan Mati Sebelum Berguna adalah buku pertamanya yang terbit di Gramedia Pustaka Utama. Kemudian ada juga Mbak Gratia Gusti Cananya Rompas atau Mbak Anya. Ini lahir di Jakarta pada 19 Agustus 1979. Dia salah satu pendiri komunitas Bunga Matahari, sebuah komunitas puisi daring berbahasa Indonesia.
kemudian menyelesaikan studi sastra Inggris di Universitas Indonesia tahun 2003 dan mengambil program pasca sarjana di Gothic Imagination di Universitas of Stirling, Skotlandia di tahun 2005. Sejumlah puisinya pernah terbit dalam beberapa antologi, koran, dan majalah. Buku kumpulan puisinya yang terbit di Gramedia Pustaka Utama yaitu Kota Ini Kembang Api di tahun 2016 dan Non-Spesifik di tahun 2017. Lalu yang terakhir ada narasumber kita yaitu Mbak Inggit Putria Marga. Itu lahir di Tanjung Karang, Lampung pada 25 Agustus 1981. Pernah kuliah di Fakultas Pertanian Universitas Lampung dan tamat pada tahun 2005. Kemudian tahun 2005 mendapatkan anugerah kebudayaan sebagai penulis puisi terbaik dari Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Republik Indonesia melalui sajaknya Janji Bunga yang Seperti Matahari yang dimuat juga di koran Tempo edisi Minggu 17 April 2005. Tahun 2008, 3 sajaknya masuk dalam buku 100 sajak terbaik Indonesia Anugerah Sastra Pena Kencana. Tahun 2009, 3 sajaknya termuat pula dalam buku 60 puisi terbaik Indonesia 2009 Anugerah Sastra Pena Kencana, Yayasan Pena Kencana Indonesia. Buku puisinya Penyeret Babi terpilih sebagai 5 besar Anugerah Sastra Khatulistiwa di tahun 2010. Beberapa festival puisi yang pernah diikuti adalah International Literary Biennale 2005 dan 2009 Komunitas Utan Kayu Ubud Writers and Readers di Festival di Bali. Lalu kemudian di Oktober 2009, Cakrawala Sastra Indonesia atau Dewan Kesenian Jakarta di tahun 2005, Festival Puisi Antarbangsa, Pangkor Malaysia. Saat ini menetap di Bandar Lampung, buku Empedu Tanah pernah terbit bersama Lampung Literatur dan menjadi pemenang Kusala Sastra Khatulistiwa 2020. Oke, kita beri tepuk tangannya untuk 3 narasumber kita pada hari ini. Dan saya juga ingin mengundang moderator kita, Mbak Mirna, yaitu editor dari Sastra GPU. Silakan Mbak Mirna. Terima kasih Dewi. Halo semua, apa kabar? Semoga sehat, semoga tetap tenang di masa pandemi ini. Sore ini saya tidak akan menjadi editor, tapi saya akan menjadi moderator untuk 3 penyair yang karya-karyanya saya kagumi. Ini saya udah pegang buku mereka masing-masing. Ada Gratia Gusti Cananya Rompas, Anya, Inggit Putria Marga, lalu Fitri Ngantiwani. Oke. Sudah open mic semuanya ya? Anya masih mute, kita ngobrol santai sebelum nanti kita mengumumkan siapa pemenang dari Insta Challenge berpuisi bersama penyair perempuan. Oke, halo Anya, Inggit, Fitri. Halo semua. Halo Mbak Mirna. Halo, hai. Halo semua. Apa kabar? Iya, kita santai aja ya. Siap. Oke. Ya, kita bertiga sudah kita berempat tahu bahwa puisi bukan hanya permainan kata-kata manis yang disusun ke bawah, tapi lebih dari itu puisi juga bisa menjadi lebih dari sekedar permainan kata tadi itu, bahkan bisa menjadi senjata yang menggerakkan semangat untuk yang membacanya. Nah, tapi saya pengen tanya nih ke masing-masing penyair. Apa sih sebenarnya arti puisi buat kalian bertiga ini? Mungkin dari Anya dulu ya. Oke. Pertama. Oke, kalau ditanya kayak gini, sebenarnya udah panjang perjalananku bersama puisi, Cela. Tapi lebih gini sih. Pertama kali aku menulis puisi, aku merasa itu adalah cara buatku untuk mengenali diriku sendiri. Dan mengenali diri itu kan juga macam-macam ya, bukan hanya kayak kenapa
kita suka sesuatu, tidak suka sesuatu, tapi juga lebih dalam lagi, lebih jauh lagi, kenapa kita melakukan sesuatu, kenapa kita punya perasaan marah, kenapa kita punya perasaan frustrasi, atau bahkan perasaan-perasaan yang bagiku pada waktu itu tidak bisa aku rangkum menjadi satu tulisan bahkan. Tapi aku merasa somehow it has to come out, dan puisi adalah outlet yang cocok. Dan bagiku itu dia gitu. Sampai sekarang puisi buatku adalah alat untuk aku mengenali diri sendiri secara dalam, dan juga sebenarnya memproses observasiku tentang apa yang terjadi di dalam kepala atau hal-hal yang aku lihat di sekitar. Gitu sih jawabnya. Oke. Kalau Fitri? Oke. Puisi menurutku ya, kalau secara definisi sih, definisi puisi menurut quote Wani yang Habis punya ini quote-anya dan quote quote harus digituin sekarang, harus ada hashtag kita masing-masing biar gak hilang oleh peradaban. Jadi definisi puisi menurutku itu adalah karya sastra yang mengajak penulis dan pembaca untuk bertutur padat. Jadi dari kacamata penulis sendiri dia ditantang untuk bisa menuangkan suatu karya dalam bentuk yang padat tanpa menghilangkan unsur estetikanya, dan dari segi pembaca sendiri dia dituntut untuk memahami kepadatan itu dengan perspektifnya dia masing-masing. Karena kan memang ketika karya sudah lahir nih, maksudnya kita sudah punya keberanian untuk membagikan karya kita ke umum, itu kan sudah jadi milik pembaca kan ya. Jadi maknanya itu kadang kita sendiri sudah tidak punya hak untuk enggak kayak gini, artinya enggak ini, misalnya kayak gitu. Jadi itu bagaimana kita mengemas kepadatan itu yang mungkin uniknya bagi saya puisi yang berhasil itu yang mampu menjadikan pembaca bisa memberi interpretasi yang beraneka ragam, yang bahkan mungkin itu di luar maksud penulisnya sendiri. Jadi itu sih media untuk bertutur padat gitu. Oke. Nah, Inggit? Ya. Hashtag kalau quote Inggit. Iya. Kalau itu aku sendiri nggak terlalu berbeda dengan Anya dan Fitri mungkin ya. Anya mungkin puisi untuk diriku itu jalan ya, sebuah jalan untuk merayakan kehidupan. Merayakan apapun yang diberikan kehidupan. Menemukan sesuatu yang dalam pada peristiwa-peristiwa yang terlihat dangkal, menemukan sesuatu yang mungkin bermakna pada sesuatu yang terlihat sederhana dan remeh. Hal-hal seperti itu yang ingin aku rayakan, dan puisi juga sarana untuk mengkomunikasikan kesadaran-kesadaran yang aku temukan dalam perenungan dalam merayakan hal-hal tadi, Mbak. Jadi singkatnya itu jalan untuk merayakan kehidupan. Oke. Ya. Lalu kalau kalian bertiga ini ketika mulai nulis puisi, itu lebih penting bentuk atau isi atau keduanya? Mungkin dari siapa? Inggit dulu ya. Inggit, nanti Anya, terus Fitri ya. Kalau aku kedua-duanya penting. Yang intrinsik dan ekstrinsik itu sama pentingnya, saling mendukung. Kalau bentuknya bagus tapi tidak ada perspektif yang segar yang hendak ditawarkan, atau tidak ada ruhnya si tulisan itu, ya dia jadi seperti apa ya,
artifisial saja gitu kan. Tapi kalau isinya bagus tapi bentuknya juga tidak kokoh, tidak memberikan tawaran-tawaran baru, aku kira juga kurang padu dia. Dia harus secara isi dan bentuk seimbang. Sama pentingnya, Mbak. Oke. Ya, itu kalau udah ada yang baca karyanya Inggit yang ini, itu ada satu yang mewakili antara bentuk dan isi itu sama pentingnya. Di puisi yang Inggit yang kalau kita ini judulnya Tamu Tak Bermalu. Itu ada rahasia di situnya ya. Akrostik ya. Akrostik. Kalau di penggalannya salah, dia secara bentuk juga menjadi tidak tercapai apa yang saya inginkan gitu. Oke. Iya. Oke, kalau Anya gimana Anya? Aku jadi ingat waktu zaman kita nyeting ya, Anya. Nyeting bukunya Anya. Jadi malu. Kalau bisa aku nginep ya di ini ada hubungannya dengan bentuk nih soalnya. Kenapa aku bilang ingat waktu nyeting bukunya Anya yang ini. Sama kata ini kembang api juga. Itu lebih susah lagi. Oke, sebenarnya aku setuju banget dengan apa yang Inggit baru saja katakan gitu. Memang harus imbang. Nah, mungkin tambahan lagi gitu. Buatku sendiri bentuk itu juga kan format puisinya sama ketika puisi itu kita lihat sudah dicetak gitu di dalam buku ya. Kenapa makanya aku ikut tangan nyeting gitu. Buat kata ini kembang api dan non spesifik gitu. Karena gini, buatku puisi itu juga sebuah komunikasi visual yang kita bisa lihat di kertas. Tapi puisi itu juga punya elemen audio gitu, yang kalau kita bacakan keras-keras, kita bisa dengar ritmenya. Dan buat aku ini menggabung juga ya, biar nggak ngulang-ulang aku katakan tadi soal puisi buatku itu seperti apa. Nah, ketika sudah aku tumpahkan gitu jadi sebuah karya puisi, itu buatku juga takarannya juga harus pas semua gitu. Makanya aku kayaknya control freak banget dengan buku-buku jenis fontnya dan itu dia gitu, karena buatku semua elemen itu penting yang sehingga ketika dilihat aja juga menambahkan makna mungkin bagi pembaca, bukan makna juga sih sebenarnya, pengalaman gitu. Aku juga kepingin pembaca tuh mengalami apa yang aku alami dengan ketika aku menulis ataupun ketika sedang menghadapi peristiwa yang aku tulis di dalam puisiku gitu. Jadi itu tadi secara visual di atas kertas dan juga secara audio gitu ketika dibacakan itu approach-nya tuh bisa beda gitu. Dan ya kira-kira gitu. Rempong banget. Iya rempong. Mirna. Tapi di masa pandemi gini ya, kangen loh Anya, kangen loh kerempongan itu di kantor, ya ngeliatin layar gitu ya, terus kita periksa grid, ini kan pakai grid ya bikin ini, jadi puisi yang Anya buat ini setternya tuh buat grid banyak banget, buat garis-garis virtual gitu, jadi ya karena Anya ya ada kayak huruf A harus tepat di bawah huruf E di baris sebelumnya. Ya, oke. Itu keseruannya
perannya sih dalam proses produksi buku puisi. Oke. Kalau Fitri Ya, ini bentuk atau isi atau sama tadi? Dua-duanya adalah elemen penting. eh, tergantung ya. Kalau misalnya secara redaksional, maksudnya tujuannya apa gitu. Ketika tujuannya untuk diterbitkan dan disajikan ke masyarakat yang masih memegang pakem-pakem tentang estetika kepuisian gitu kan ya, ya tetap harus antara bentuk dan isi itu harus sama-sama diperhitungkan. Tapi ada satu lagi yang mungkin mampu diutarakan maupun tidak mampu diutarakan oleh para penulis ketika puisi itu dipakai sebagai media terapi misalnya, apalagi di masa-masa seperti ini kan ya, ada kalanya orang sulit untuk menulis sesuatu yang panjang, padahal apa yang ada di kepalanya, maksudnya tema dan maksud yang ingin dia sampaikan itu sangat panjang di bayangannya dia. Tapi ketika itu sudah tertuang menjadi wujud sebuah puisi dan hanya dengan satu syarat saja, rohnya ada. Kalau rohnya ada, mungkin secara bentuk bisa dikatakan belum sempurna. Tapi jika suatu tulisan itu puisi itu sudah ada rohnya, saya pikir itu perhatian ketiga selain bentuk dan isi tadi, yaitu keberhasilan penulis untuk mengeluarkan apa yang dia sadari maupun tidak sebagai media terapi itu tadi. Bisa dipahami tidak ya? Jadi lebih dulu ke ini, tidak kejujuran pada diri penulisnya sendiri. Jadi bagaimana kita benar-benar bisa mengupas dan mengeluarkan apa yang sebelumnya itu masih belum berwujud gitu loh, yang hanya penulisnya sendiri yang tahu, menjadi wujud tulisan itu yang meskipun nanti interpretasi orang beda-beda, tapi itu yang juga bagi saya harus diperhatikan, roh dari puisi, tidak hanya bentuk dan isi, tapi ketika rohnya ada, kadang puisi yang mungkin satu orang tidak paham puisi ini apa, bahkan mengatakan ini tidak layak dikatakan puisi, atau ini belum bisa disebut puisi. Tapi ketika dibaca oleh pembaca yang sefrekuensi, dia akan bisa mengatakan puisi ini sangat indah, puisi ini sangat aku banget misalnya bagi pembacanya, atau puisi ini sangat layak untuk disajikan kayak gitu. Jadi ya fleksibel sih ya. Tapi antara bentuk, isi, roh sih. Jadi harus ada rohnya kayak gitu. Oke, ya teman-teman yang ada di sini sudah sedikit bisa mencuri ilmu dari tiga penyair ini tadi ya, dari obrolan yang singkat kita ini. Nah, kita kan juga lihat ya banyak penyair perempuan sekarang bermunculan, buku-buku karya penyair perempuan itu tema-temanya mulai beragam. Juga banyak yang pembaca ingin menjadi atau menulis buku puisi. Nah, ada nggak pesan dari Inggit, Anya, Fitri untuk para pembaca yang ingin menulis puisi atau ingin menjadi penyair? Duluan. Jadi siapa? Anya nih, kayaknya Anya udah. Anya. Banyak kayaknya. Pesan-pesannya banyak kayaknya. Ayunya. Kamu tahu. Langsung barangan aja lah kayaknya. Kamu tahu. Gue nitip gue. Puisi buat tiap penulis pasti punya makna yang beda. Walaupun mungkin tadi kita bertiga juga ada kemiripan, tapi tentunya juga ada individuality. Dan aku juga setuju tadi Fitri bilang kita itu harus jujur gitu ya ketika sedang menulis sebuah karya. Kalau buat aku sendiri gini sih, harus berani dalam arti karena
maaf ya. Enggak apa-apa, it's okay hanya. Iya, aku tadi udah pengen meng-highlight soal keberanian itu. Iya. Harus berani gitu. Berani bukan tentunya berani menyuarakan isu-isu yang yang penting diangkat gitu kan. Dan kita juga harus berani mendobrak sistem bahkan dan berani menuliskan gagasan-gagasan kita gitu tentang pengalaman-pengalaman kita sebagai perempuan ya, khususnya karena ini kita lagi ngomongin penyair perempuan gitu ya. Banyak sekali yang walaupun sudah beragam tapi banyak juga yang belum tercover gitu atau belum keluar gitu. Tapi di sisi lain berani maksudku adalah berani untuk mempertanyakan diri sendiri juga. Kita mungkin selama ini banyak mempertanyakan orang lain gitu. Mempertanyakan apapun itu tuh hal yang bagus gitu. Cuman sekarang mungkin banyak ada yang hits juga tuh cancel culture gitu kan. Aku aku punya sedikit gitu. Emang gitu seperti misalnya kasus-kasus pelecehan seksual, kasus-kasus plagiarisme bahkan gitu kan, banyak sekali lah sebenarnya hal-hal yang tidak mengenakan gitu sebagai itu cara sopannya gitu kan, hal yang tidak nyaman. Dia udah pengen ngomong gak sopan ya. Ya, yang dialami oleh banyak sekali perempuan gitu. Itu penting gitu kita untuk menggugat. Nah itu tadi, itu kata yang tadi aku kepingin, aku lagi cari juga di dalam kepala. Menggugat. Ya, menggugat itu penting gitu. Tapi yang juga penting adalah mempertanyakan dan menggugat diri sendiri kita juga ketika sedang menulis gitu. Kita nulis dari posisi mana? Kita nulis juga kayak tadi Fitri bilang soal menulis sebagai terapi. Sejauh mana kita mau mengenali kekurangan kita? Kenapa kita perlu terapi? Tentu ada hal yang perlu dibereskan, gitu kan? Ada hal yang perlu kita gali lagi gitu. Ada hal-hal yang perlu kita kenali gitu di dalam diri kita sendiri. Karena terus terang ketika aku menulis karya-karyaku terutama yang di non spesifik gitu, aku banyak takut. Karena Oh ya? Ya. Kok baru tahu? Karena aku harus mengakui juga gitu, banyak hal-hal yang bukan hanya menyakitkan ya ketika diingat gitu, tapi juga ada hal-hal yang mengingatkanku pada kesalahan-kesalahan yang sudah aku lakukan di masa lalu. Jadi, I don't know, kalau menurutku berani vulnerable itu mungkin ya cocok lah ya dengan vibe sekarang. Tapi kalau vulnerable itu menurutku juga udah overused gitu. Kalau menurutku mungkin berani salah gitu. berani mengenali kesalahan gitu. Dan itu hal yang penting sih, terutama buatku ya. Aku yakin ya kalau dari aku mungkin segitu dulu sebelum menghabiskan waktu. Ada yang sama Inggit juga akan menambahkan insight lain gitu. Ya, oke Anya. Oke, Inggit atau Fitri dulu deh. Fitri, pesan untuk membaca ingin menjadi penyair atau pengen menulis buku puisi? Pada khususnya perempuan ini atau semua gender? Khusus perempuan. Khusus perempuan.
hal yang sangat sensitif dan takut dikemukakan oleh semua perempuan sebenarnya adalah tentang permohonan dukungan, juga tekanan-tekanan dari persaingan sih, kalau bagi saya ya. Jadi pesannya sih ya, kalau Mbaknya tadi udah bilang soal keberanian, soal kejujuran pada diri sendiri, soal seberapa berani kita menggali diri kita, bahkan ke hal-hal, sampai ke hal-hal yang dark ya, hal-hal yang kita sendiri mengingkari itu. Tapi di luar itu yang sebenarnya juga berperan penting itu adalah dukungan. Jadi ketika kita menulis dan kita sudah menemukan pembaca atau kita menyadari bahwa tulisan kita dibaca, itu kan rasanya akan lebih berenergi daripada ketika kita hanya menulis dan kita tidak tahu sebenarnya tulisan kita ini sudah ada yang membaca atau belum, kayak gitu. Dan itu yang kemudian saya pikir dukungan itu sangat penting, dukungan dan momoknya itu, monsternya itu akan datang ketika kita sudah merasa diperhatikan oleh banyak orang. Dan misi kita yang awalnya kita hanya menulis karena kita mencintai menulis, jadi berubah dengan takut akan monster yang ini tadi, yang kita sebut sebagai persaingan, takut hilang, takut dilupakan, takut dibanding-bandingkan. Dan saya pikir semua perempuan punya ketakutan yang sama tentang hal itu, dan sekaligus semua perempuan punya kekuatan yang sama untuk saling menguatkan dan saling mendukung, bukan kemudian saling menjegal gitu loh. Karena kita di sini tujuannya menulis, kita di sini tujuannya mencintai sastra, kita di sini tujuannya adalah bertemu dengan sesama spesies kita, ya, berkarya dan bertemu dengan spesies yang sama gitu loh. Tujuan kita di sini bukan untuk apa ya? Oke lah, bisa dikatakan ada kompetisi, tapi sejauh kompetisi itu selalu sehat, ya memang itu akan memberi energi lain juga kan. Tapi ketika kemudian ada yang salah satu ingin tetap mempertahankan tujuan awal, tapi satu yang lainnya selalu kayak sebenarnya dia tahu tapi ada ketakutan dari diri dia sendiri untuk tidak untuk tersaingi itu tadi gitu loh, dan itu kemudian membuat semua tujuan jadi melenceng, fokus kita semua melenceng, dan karya ini tidak lagi suci gitu loh. Jadi kita mengotori sastra ini sendiri dengan ketakutan itu, dan itu yang saya pikir musuh kita bersama sih ya, apalagi digarisbawahi di ranah perempuan itu seharusnya saling mendukung, bukan takut satu sama lain dan berusaha untuk menjatuhkan satu sama lain, tapi harusnya dukungan, saling mendukung. Karena originalitas, ciri khas, dan kita semua punya itu gitu loh. Kita tidak perlu takut untuk kehilangan apa-apa, karena kita semua pasti punya, karena latar belakang kita beda-beda, cara kita ngomong, pikiran kita, apa yang membentuk kita itu semua berbeda. Jadi seharusnya tidak ada yang perlu ditakuti dan menjadikan sebuah konflik, tapi kita harusnya bisa bareng-bareng dan saling dukung gitu loh. Ayo kita nulis bareng gitu aja, sebenarnya cuma itu aja gitu. Ya. Ya, bisa sepakat. Jadi ini baru di ranah perempuan loh ya. Oke. Belum lintas gender ya. Ini lebih gede lagi ini nanti monsternya kalau udah lintas gender. Kita ingin kayak gitu. Kita ingin mendorong lebih banyak lagi munculnya penyair perempuan, buku-buku puisi yang jadi ditulis oleh perempuan. Benar Mbak Mir. Ya, jadi kita saling dukung. Ya. Dan sastra GPU, aku iklan dikit ya. Memang pengen berusaha untuk menjadi salah satu dari pendukung untuk para penyair perempuan dan buku-buku puisi mereka. Sekarang dari Igit untuk yang baru pengen mulai menulis ini pesannya. Ya, keuntungan menjadi pembicara terakhir itu kan
ngomongnya dikit aja, Kak. Iya, enak banget ini. Karena sudah terwakili oleh Tinggal dua pembicara nambahin sebelumnya. ya. Jadi paling nambahin aja, nambahin lagi. Kalau makanan itu ngasih apa? Hiasan gitu loh, Mbak. Garnish, tinggal digarnish. Ya. Kalau dari saya, selain apa yang sudah disampaikan oleh Anya dan Fitri tadi, yang harus tetap kita pelihara adalah rasa penasaran kita terhadap puisi itu. Kalau kita sudah kehilangan rasa penasaran dan kita merasa kita sudah tahu, maka kemungkinan besar karya kita tidak akan lagi berkembang dan kreativitas kita akan berhenti. Jadi, marilah terus kita pelihara rasa penasaran. Apakah benar yang kita tulis ini sudah bermutu? Apakah benar yang kita tulis ini sudah berkualitas? Apakah puisi itu yang seperti ini? Itu yang harus terus-menerus kita pelihara. Kalau tidak, ya mungkin perjalanan hanya beberapa tahun atau mungkin hanya beberapa bulan. Ketika misalnya menulis hanya untuk juara kompetisi dan ketika sudah juara, maka perjalanan itu selesai. Karena tujuannya hanya itu. Jadi mungkin dari saya itu aja, pelihara terus rasa penasaran terhadap bidang yang kita jalani ini. Enak kan sedikit aja ngomong. Abis ini Inggit yang pertama nih. Aduh. Oke, ini ada pertanyaan dari pembaca yang join Zoom kita dari Sekar Octavia. Nah, Sekar ini saya suka lihat story-nya, mention sastra GPU, posting-posting terakhir itu menyanyikan jadi buku novel grafis Hujan Bulan Juni itu dinyanyikan oleh Sekar. Dinyanyikan. Jadi bukunya dinyanyikan. Itu lucu sih, maksudnya lucunya tuh unik sih. Menyanyi untuk si buku itu gitu. Nah, pertanyaan Sekar satu, bagaimana musikalisasi puisi gitu? Iya, puisi iya, atau jadi bukan? nanti Oh, dia bikin lagu dari buku itu gitu. Oh, jadi ada keren. buku gitu, terus dia nyanyiin si buku itu. Nah, pertanyaan Sekar untuk bertiga, bagaimana menumbuhkan karakter khas dalam puisi kita? Lalu dua, apakah diksi itu sangat penting dalam membuat suatu puisi yang indah, sehingga seperti yang dikatakan Fitri, bahwa puisi kita bisa memiliki roh. Nomor 2 nih kayak untuk Fitri ya. 3, mengapa penyair perempuan selalu kurang gaungnya daripada penyair laki-laki? Siapa yang mau jawab nih? Anya ya? Short term memory loss. Pertanyaan pertama apa tadi, Mirna? Boleh diulang? Bagaimana menumbuhkan karakter khas dalam puisi kita? Anya nomor 1 sama nomor 3 ya, Nya? Sama mengapa penyair perempuan selalu kurang gaungnya daripada penyair laki-laki? Oke. Yang ketiga sih kalau menurutku ada yang salah dengan sistem. langsung yang ketiga dulu deh. I'm with you, Mbak Ana. Mbak Anya, sorry. I'm with you banget soal ini. Beneran. Ya, ini selain sistem ini follower iya nggak, sama good looking. waduh semangat gitu. Semangat banget kan gue. Aduh, ini pertanyaan Sekar memancing ini nih. Iya nih ya, kayaknya dia ngikutin nih. Ya kalau yang paling gampang pertanyaan ketiga, kita harus mengubah sistem gitu kan. Yeah. Apa namanya, dan sebenarnya sudah terlalu lama itu dibiarkan oleh sekelompok orang yang menguasai sistem, dan kebanyakan dari mereka memang laki-laki. Apa namanya, caranya gimana ya? Balik lagi kita harus apa namanya, menyadari apa yang kita bisa lakukan,
sekecil mungkin gitu, ayo kita lakukan gitu. Dan kalau menurutku if you can't find what you like gitu kan gitu. dari dulu aku punya semacam kepercayaan itu gitu. Jadi ini mungkin sekalian ngiklan gitu. Dari dulu aku salah satu pendiri mailing list puisi Bunga Matahari. Terus abis itu semakin tua semakin susah ya, stamina semakin berkurang untuk bikin acara-acara. Tapi sekarang aku dan beberapa teman kami bikin pavilion puisi sejak sebelum pandemi ya. Total kalau nggak salah kita baru ulang tahun yang ketiga kalau nggak salah nih ya. Dan setelah pandemi tetap jalan terus lewat Zoom. Di sini kita memberikan soalnya lewat pavilion puisi kita juga ingin membuka yang aman gitu bagi penyair-penyair muda yang ingin berjejaring. Bahkan sebenarnya banyak yang menarik adalah banyak dari mereka mungkin nggak peduli deh mau diterbitin atau enggak, yang penting gue mau bacain puisi gue gitu kan, gue mau punya ruang gitu ya, benar ruangan untuk berekspresi gitu kan, dan juga menemukan orang-orang yang sepikiran gitu. Jadi kalau menurutku kita juga perlu membuat komunitas gitu untuk alternatif dari sistem yang tidak adil bagi perempuan maupun kawan-kawan LGBTIQA+ gitu. Yang minority gitu ya, yang minoritas yang dipinggirkan, bukan terpinggirkan dan dipinggirkan gitu. Jadi sejauh ini itu yang aku bisa lakukan. Jadi semoga itu juga ada membawa sedikit Oke. Terus pertanyaan pertama tadi susah tuh kayaknya. biar Inggit yang jawab. Apa itu Mbak? Pertanyaannya apa Mbak? Sampai lupa saya pertanyaannya bagaimana menumbuhkan karakter khas dalam puisi kita? Saya kira kalau jawaban dari saya pribadi ya, tidak ada cara lain selain terus-menerus bereksplorasi, berlatih terus-menerus, dan juga memperluas bacaan kita, memperluas bacaan kita terhadap puisi orang lain gitu. Karena kadang dengan membaca puisi orang lain itu kita bisa berjarak dengan orang lain dan mengenali diri kita sendiri gitu. Kayak misalnya saya membaca puisi-puisi cinta yang mendayu-dayu gitu, yang dangdut gitu lah, yang bercengkok-cengkok gitu ya, yang semlohoi gitu ya. Saya membaca itu dan saya menemukan diri saya menolak untuk menulis puisi seperti itu gitu. Jadi ketika saya menulis antitesisnya yang tidak mendayu-dayu. Ini contoh aja misalnya gitu sih. Tapi ya tentu tidak bisa 1-2 kali menulis kemudian kita sudah menemukan karakter yang khas di diri kita. Saya kira butuh harus proses latihan terus-menerus dan memperluas wawasan dan pengalaman batin kita, memperluas perspektif kita. Kalau dari saya. Ya. Oke. Nah, tadi yang pertanyaan kedua spesifik untuk Fitri nih. Apakah diksi itu sangat penting sehingga seperti yang dikatakan Fitri, puisi bisa memiliki roh. Jadi diksi dalam kaitan dengan roh yang ada di puisi tersebut. Bagaimana Fitri? Penting sih ya diksi. Nggak ada diksi kan nggak ada kata-kata, nggak ada puisi. Itu yang paling simpelnya dulu aja. Penting Kalau ya. lebih penting
Tapi kadang gini, roh itu kan tidak memiliki, maksudnya roh dan tubuh itu kan berbeda gitu. Dan dia yang main kan perasaannya kan, yang main rasa dan panca indera kita yang menangkap maksud dari roh itu, panca indera pembaca gitu. Bisa dikatakan tidak penting ketika apa yang dimaui oleh roh itu adalah diksi yang sebenarnya jelek gitu loh, maksudnya kasarannya jelek gitu loh. Tapi ketika rohnya menyukai diksi itu dan pembaca itu bisa nyampe, maksudnya roh itu bisa nyampe merasuki si pembaca ini, dia bisa mengatakan diksi itu nggak penting gitu loh. Ketika kamu memilih mengatakan ember daripada emang, daripada memang, dan ketika rohmu menyukai kata ember padahal itu bukan kata baku, dan itu bisa menjangkau tubuh orang lain untuk menjadikan roh dari ember itu masuk ke tubuhmu, itu bisa dikatakan nggak penting juga ya kita pakai bahasa baku misalnya kayak gitu. Ini bukan diksi yang indah ketika dibaca, kok gini amat sih puisinya gitu. Tapi ketika rohnya si ember ini bisa masuk ke panca inderamu, ya fine aja sih, nggak ngefek diksinya gitu. Dia udah masuk ke ranah roh itu sendiri, bukan lagi ke ranah sistematisnya. Tulisan harus seperti ini, tubuh itu seperti ini, bentuknya gini. Itu sudah bukan lagi tentang bentuk gitu loh, tapi tentang rasa. Makanya kan kalau di yang mengikuti proses kepenulisan saya ya, kayak pembaca-pembaca dari tulisan-tulisan yang nggak saya terbitkan atau yang coba saya posting di medsos kayak gitu kan, pasti kan saya kasih hashtag olah rasa. Misalnya lagi bahasnya puisi wani atau fiksi wani 1, 2 atau apa fragmentiana atau apa. Kenapa ketika saya pakai hashtag olah rasa, di situ saya membebaskan roh saya. Jadi saya membodoh amatkan ini tulisan bakalan lu kata indah apa enggak, karena ini roh saya yang nulis. Nah, ini dia yang milih maunya pakai ini kayak gitu. Nah, itu yang penting. Mungkin bisa sekaligus jawab pertanyaan sebelumnya ya, bahwa untuk mempertahankan atau memunculkan orisinalitas kita, ciri khas kita, yaitu kita harus pandai menggali diri, kita harus bisa olah rasa. Dengan cara itu nanti roh kita juga lama-lama ke training gitu loh, bisa dipahami nggak ya? Aku tuh seringnya jarang ngomong, tau nggak sih, penulis tuh sukanya nulis jarang ngomong gitu. Jadi kadang-kadang ngomong tuh udah kayak ini, dipahami nggak ya ngomongnya? Kayak gitu. Jadi mendalami perasaan sendiri lah, membebaskan diri kita untuk tanpa malu, tanpa apapun ketika kita maunya kayak gini atau ini di ranah perempuan yang mungkin masih dianggap tabu ya. Ketika kamu menulis dan kamu harus melakukan masturbasi dulu, ya lakukan aja, nggak apa-apa. Misalnya kayak gitu. Jika memang rohmu ada di situ, jika memang rohmu berkenan, dan jika memang rohmu mau menunjukkan apa kata-kata yang dia mau setelah itu. Karena ada beberapa orang yang tidak mampu mengenali dirinya sendiri, tidak mampu mengenali tubuhnya sendiri, tidak mampu mengenali kemauannya sendiri, lalu dia berputar-putar dan hanya menghasilkan karya yang kosong gitu loh. Karena ternyata dia tidak kenal diri dia sendiri, dia tidak tahu mau dia apa. Ini yang paling paling masih dikatakan tabu gitu loh. Kayak gitu. Aku pikir itu penting. Tadi aku mau highlight yang Fitri bilang soal pilihan diksi yang terkait roh. Itu kalau tadi Fitri nyontohin, kalau emang nyamannya pakai ember daripada emang, ya so why not gitu. Dan untuk para penyair itu memang ada yang namanya kan lisensia poetika ya. Yes. Iya, hak untuk otoritas untuk memilih atau mengubah atau mengimprovisasi kata yang sesuai dengan kepentingan dia dalam menulis puisi. Gitu. Ini banyak yang tanya sebenarnya, tapi waktunya diskusi itu kan cuma 25 menit tadi ya. Dewi masih ada waktu atau tidak ya? Iya Mbak Mirna. Boleh mungkin satu pertanyaan lagi Mbak Mirna?
Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya, satu pertanyaan lagi ya. Nggak apa-apa. Oke, ini kita kayaknya mesti bikin satu diskusi lagi ya, yang khusus bahas puisi ya. Ini banyak yang tanya ternyata. Tadi dari sebentar, saya lihat siapa yang bertanya ini. Oh, dari Emmy. Oh, ini nanya ke Mbak Fitri. Kembali aku terus sih. Oke, nggak apa-apa. Tapi nanti Anya sama iya, bantuin ya kalau aku nggak bisa. Bukan berarti aku tahu semuanya. Tadi kan harus saling menguatkan dan saling dukung ya. Iya, betul. Jangan dilupakan itu. Oke, kembali ke pertanyaan Mbak Fitri. Sekarang ini banyak penulis lain terbit sehingga munculkan persaingan di ranah kepenulisan sastra. Khususnya puisi, apakah bisa dikatakan malah justru ranah sastra yang berubah menjadi industri dengan basicnya ditujukan sebagai komoditi akan menjadi ancaman bagi penulis itu sendiri. In the deep of your heart. Atau untuk industri, not in your top priority, sehingga lebih mengejar legasi dalam berkarya. Oh, jadi kalau aku nangkep maksud pertanyaannya Emmy ini, apakah kita menulis untuk kepentingan industri maksudnya penerbit ya? Ups. Pasar ya, mungkin penerbit sama pasar. Ups, saya dong. Atau untuk legasi ini mungkin untuk eksistensi, untuk diri, untuk gimana nih Fitri? Atau bisa juga nanti Anya sama Inggit ini ya. Iya nih, bantuin nih. Ya. Nanti kalau aku sendiri lama-lama ini yang dibilangin Mbak Wani kayak gitu. Bukan temennya yang ngomong gitu, matilah aku. Maksudnya gimana Mbak tadi? Maksudnya demi kepentingan industri atau ya, ke eksistensi diri ketika berkarya itu? Sebenarnya gini ya, balik lagi yang menjadi rahasia seorang penulis atau siapapun itulah, tokoh publik atau apapun itu yang menjadi rahasia bahwa mereka bisa menjadi legend, maksudnya bisa menjadi selalu dikenal dengan atau tanpa fasilitas materi atau apa itu, kemampuannya untuk menekan ego sebenarnya itu. Jadi dia tidak mempedulikan apapun itu yang bersifat melekat, dan itu yang akan menjadikan dia selalu hidup, selalu ingin menghidupi karya gitu. Tapi kadang kan orang sudah beda ketika melihat, atau dia tidak tahu ketika melihat, wah aku pengen jadi seperti penulis ini, aku pengen jadi seperti artis ini, aku pengen jadi seperti tokoh publik ini. Dia tidak tahu apa yang telah orang yang dia idolakan ini alami gitu loh. Proses apa yang sudah dia alami sampai dia kelihatannya star banget, kelihatannya berkilau banget gitu. Padahal kalau dari saya pribadi, dari saya mengamati mereka yang saya kagumi atau saya jadikan influencer, ya, yang saya jadikan yang saya jadikan motivator misalnya kayak gitu. Sebenarnya orang-orang ini justru mereka yang sudah mampu mengalahkan egonya sendiri gitu loh. Jadi dia tidak mempedulikan eksistensi, dia tidak mempedulikan selera pasar, dia tidak mempedulikan ini bakal jadi duit atau enggak. Tapi dengan itu dia akan bisa fokus menulis sesuatu yang dengan sendirinya akan memunculkan keindahannya gitu loh. Dan itu yang tanpa dia mau ataupun kalau aku sama teman-temanku bilang bonusnya gitu loh. Bonusnya akan ditarik penerbit ini, bonusnya akan dijadikan film ini, bonusnya akan dijadikan mata kuliah atau dijadikan bahan di mana-mana. Itu sebenarnya dia sudah mengawini rohnya sendiri gitu loh. Dia sudah tidak memperhatikan apapun yang melekat, dan mereka itu hal-hal yang masuk di kemelekatan itu datang sendiri gitu loh, tanpa dia minta. Semoga bisa dipahami ya. Kalau aku pikir sih kayak gitu. Jadi ketika kamu berkarya nggak usah mikir dulu ini bakalan
menarik penerbit nggak, ini bakal diterbitkan nggak, ini bakal orang baca nggak. Ya kamu nulis aja, tulus gitu loh, nggak modus gitu loh, nggak modus. Meskipun nanti akhirnya ketika kamu udah sampai di titik enak, kamu udah nyaman, bolehlah dimodusin gitu. Misalnya aku nulis ini tapi harus dibayar segini kayak gitu, udah tahu diri gitu loh. Tapi kalau memang basicnya kayaknya kamu sendiri belum bisa menang melawan dirimu sendiri, ya nggak usah mikir ke situ dulu. Ya prosesnya masih di perang intern dulu gitu loh. Kamu udah menang di perang intern, nanti kedepannya mungkin kamu malah bisa membantu yang lain buat bisa sampai di yang mereka ingini, yang dia lihat dari kamu. Paham nggak ya? Bantuin dong. Ayo. Anya, Fitri ini minta bantuin. Ya, apa namanya? Mungkin kalau dari aku sendiri ya, bisanya berbagi dari apa yang sudah aku alami gitu. Di awal-awal aku menulis puisi itu sama sekali memang nggak ada ini apa beneran ya. Iya. Iya. Jujur banget gitu. Aku juga nggak mikir, oh ya nanti harus bikin buku apa segala macam gitu. Ini pas aku sebenarnya pertama kali nulis puisi itu waktu masih SMP. Tapi produktif dan aktif tuh di masa kuliah gitu sampai sekarang rada kurang sih produktivitasnya. Tapi masih nulis. Kalau dari pengalamanku sendiri gimana ya, aku nulis karena aku butuh gitu. Ya itu apa namanya mungkin ya udah pada mungkin sudah beberapa orang yang tahu gitu kan, apa namanya, aku didiagnosis bipolar disorder gitu, dan lucunya juga non spesifik akhirnya dikotakkan juga gitu kan ke buku puisi yang tentang mental health gitu, walaupun sebenarnya banyak intersectionality dengan isu-isu perempuan dan isu-isu apa ya, kehidupan orang di kota macam Jakarta gitu. Mungkin jawabanku singkat aja gitu. Aku nulis karena butuh. Jadi mungkin tadi Emi ya. Emi mungkin bisa bertanya juga gitu. Gue nulis karena apa ya? Karena kepingin ngapain ya gitu. Dan dulu aku kan waktu kuliah itu dengan segala bikin si komunitas puisi Buma itu. Waktu itu kan nggak ada media sosialnya ya mailing gitu kan. Iya. Aku ingatnya. Iya. Jadi apa namanya, nyari eksistensi di situ juga ngapain? Iya. Inggit juga pasti tahu gitu kan gimana keadaan gitu. Koran dulu ya, yang jadi kiblat koran. Benar dulu kok koran gitu kan. Iya. Jadi dan memang pelik juga sih kalau kita ngomongin industri dan apa namanya, kreativitas orang-orang yang ada di dalamnya gitu kan. Mungkin juga perlu another Zoom session gitu untuk kita membahas itu. Tapi untuk waktu yang pendek ini dari aku mungkin segitu dulu gitu. Kenapa kita mau nulis itu harus kita jawab dulu. Dan waktu itu aku menulis juga, aku merasa aku untuk belajar bisa mengasah apa namanya ya, kemampuanku menulis gitu. Aku harus berkomunitas. Aku perlu orang-orang yang apa namanya, bisa aku ajak diskusi gitu. Jadi itu juga secara natural aja aku bikin komunitas Buma gitu. Jadi nggak ada kayak kepikiran nanti mau ini mau ABCDE. Ngerti sih kalau zaman sekarang tekanannya lebih berat ya di sosial media gitu. Kayaknya kita dihitung dari jumlah followers dan segala macam gitu. Padahal apa namanya? Iya kan, banyak yang gitu. Inggit aja tuh di lock tuh. Iya. Instagram. Kenapa?
Iya ya, Inggit di lock. Iya ya. Kemarin tuh ada yang tanya gini kan di sosial media karena hanya ngomongin soal follower ya. Apakah menerbitkan itu mesti banyak dulu, followernya mesti 10.000. Itu siapa gitu ya? Saya nggak nyampe 1.000. Saya nggak nyampe 1.000. Iya, terus apa? Gimana? Oh, udah. Selebgram. Tapi Itu enggak. selebgram. Which is good. Kagak nempel bapak doang sih. Jadinya gara-gara nempel bapak doang. Aku aja sampai aku matiin ini jumlah like sama komen. Itu juga ganggu juga nggak sih? Merasa ganggu juga nggak sih di ini buat proses kepenulisan? Kadang kita jadi malah justru fokusnya ke oh ini yang like segini, oh ini ada yang komen atau enggak. Terus kita jadi males nulis atau merasa tulisannya jelek. Aku kunci itunya. Itu loh, Fitri, aku malah follow akun bisnismu. Jualan Oh iya, lagi vakum nulis. Dosa cinta ini loh, aku sama nulis ada duitnya nggak seberapa. Ya kayak gini namanya udah mengawini roh kan ya, kayak gini. Maksudnya kita lihat dulu tujuannya apa gitu loh. Kalau tujuannya materi ya aku lebih milih bisnis kan harusnya. Tapi kan ya emang tujuanku aku suka sastra gitu loh. Jadi orang mau bilangnya ini mau nyenengin industri ini biar dilirik, kagak, emang aku suka nulis kayak gitu. Gitu. Tapi orang lihatnya wah ini followernya udah 16.000, pasti ini udah tujuannya ke bisnis, udah banyak endorse ya. Nggak mau juga, nggak mau aneh gitu. Masa sih kita menjual terapi depresi aneh banget gitu loh. Oke. Kalau ini apa berarti ikuti kata hati, dan aku juga ngeliat bener. Jadi kenali dulu kan ya tujuannya apa. Kalau misalnya memang kerjanya di dunia perfilman ya memang dituntut harus bikin naskah yang disukai orang banyak. Kalau memang udah ada kontrak atau apa gitu kan. Tapi kalau kamu memang lagi pengennya nulis ya udah nulis dulu aja. Gitu. Oke. Kalau udah ketata, udah ya nanti memang ada daun semangginya di tengah jalan pasti dapet lah. Kalau memang cita-citanya pengen nerbitin buku. Tapi tambahan lagi yang Mbak Anya bilang tadi soal berani. Kalau kamu udah merasa naskahmu bagus, cobalah kirim, nggak apa-apa ya Mbak Mina. Iya, nggak apa-apa. Maksudnya kita nggak lihat bukan penerbit yang harus nyamperin kamu. Kamu juga harus bisa menunjukkan kamu layak, kamu merasa tulisanmu bagus. Kirim aja nggak apa-apa. Kami juga jangan mati sebelum berguna. Kemarin kan aku nggak diminta ya sama Mbak Mir. Aku ngirim ke Mbak Mirna itu lewat Mbak Ratih Kumala, aku dikasih kontaknya Mbak Mirna, terus Mas Teguh. Aku ngirim dan nggak ngarep apa-apa, nggak berekspektasi ini bakal diterbitin, dan ternyata di ACC sama Mbak Mirna. Jadi gitu, kamu harus yakin dulu kalau misalnya kamu merasa tulisanmu ini layak buat diterbitin, coba aja kirim gitu. Jangan nunggu disamperin gitu loh, tapi coba aja kirim. Nggak hanya di satu penerbit, tapi di beberapa penerbit kirim aja dulu. Kalau misalnya gagal, kirim lagi naskah yang lain, kirim lagi. Kayak gitu. Oke. Tadi yang belum jawab Inggit ya? Inggit sebagai sudah terwakili. Sudah terwakili lah semua. Inggit sebagai garnish ya. Memberi garnish lagi. Ya pada intinya sama sih. Menulis dari niatnya dulu apa gitu kan. Kalau niatnya pengen terkenal ya jadi penyanyi dangdut itu lebih menjanjikan gitu daripada nulis puisi. Jadi nulis saja terus, letakkan motivasi terbesar itu di dalam diri kita. Jangan selalu mengharapkan stimulan dari luar. Karena yang di luar itu selalu berubah-ubah. Kalau kita melekatkan diri pada sesuatu yang berubah-ubah, wah kacau kita kan. Kita bisa hilang tenggelam juga.
kayaknya segitu aja sih, Mbak. Oke. Yang lainnya sudah disampaikan. Oke, terima kasih Inggit, Fitri, Anya untuk diskusi Sama-sama, kita. Apa kalau aku Sama-sama. boleh menyimpulkan satu kalimat ya, mereka ini orang-orang yang emang para penyair yang emang cinta gitu sama puisi, sama dunia menulis gitu. Jadi apapun halangannya, apapun rintangannya tuh mereka akan keras kepala untuk melawan itu. Tetap akan dan kekeras kepalaan itu, iya itu malah itu apa namanya ujiannya kan, ketika ada rintangan, ada apa namanya masalah, atau kita lihat lingkungan yang toksik dalam konteks sastra apa, tapi karena kita cinta sama apa yang kita lakukan, apa yang kita tulis, ya pasti akan kita terabaskan semua itu, ya enggak, ladies? Oke, terima kasih, seru banget. Nanti kapan-kapan kita diskusi khusus yang diskusi buku puisi ya. Sekarang ini kan kita akan sebentar lagi dengar siapa pemenang dari Insta Challenge berpuisi bersama penyair perempuan. Dewi, aku kembalikan ke Dewi ya. Iya Mbak Mirna, terima kasih banyak. Seru banget tadi ngobrol sama Mbak Anya, Mbak Fitri, Mbak Inggit gitu ya. Banyak insight yang didapetin. Tapi Mbak Mirna kan tadi kita ngomongin soal puisi. Boleh dong aku challenge para penyairnya untuk bacain puisi gitu? Boleh banget. Boleh banget ya. Oke, jadi sebelum kita mengumumkan pemenangnya, jadi boleh dong Mbak Anya, Mbak Fitri, Mbak Inggit bacain puisi gitu buat menghibur kita semua di sini. Puisi yang dari mana? Aku nggak nyiapin nih. Bebas dari puisinya terbitan, Mbak. Bukan nggak harus yang terbitan GPU atau harus. Soalnya nggak bawa GPU, yang jangan mati. Oke, aku terakhir ya. Langsung. Iya, nggak apa-apa. Udah absen bulan terakhir. Soalnya mau nyari dulu. Oke, aku cari dulu bukunya. Oke, mau duluan siapa? Mungkin Mbaknya? Mbak Inggit? Bebas, kita sweet. Oke, Mbaknya deh. Coba ya. Sweet Zoom. Inggit dulu aja. Oke, Mbak Inggit. Ini yang akan saya bacakan puisi pertama di buku Empedu Tanah. Judulnya Rencana Sang Pelacur. Rencana sang pelacur. Memasuki pintu, menaiki tangga, tiba di ruangan tertinggi sebuah gedung. Ruangan berdinding coklat pala. Beberapa lukisan hewan tergantung di dinding-dindingnya. Sebuah cermin bunda roda, sepasang jendela kaca berukuran 2 kali tinggi orang dewasa menghamparkan panorama. Suatu bukit berwarna api, seperti akan padam oleh laut yang berhempasan di kakinya. Kapal berlayar, kapal terbakar, asapnya berpencar di udara, mengapung, membentuk gerombolan burung, menjalar, bagai jalan sunyi tak berujung. Jalan yang meletakkan ingatanku lagi pada jalan yang kulalui menuju gedung ini. Berpagar pohon-pohon bungur yang bunganya gugur. Aku seolah melangkah di permadani warna anggur. Di kananku, kau berjalan dan berkata bahwa kau tak lagi ingin memelihara hewan. Di kirimu,
Aku berjalan tanpa suara, apalagi tangisan. Tiba di perempatan, kita berdiri berhadapan. Kau memandangku. Aku melihat matamu. Katamu, selamat tinggal, hewan. Aku menatap kau pergi tanpa suara, tanpa kata, tanpa tanda. Jalan yang kutempuh menuju gedung ini semakin sunyi. Aku ingin singgah di kedai tempat kau biasa minum-minum. Tapi tempat itu hanya terbuka bagi suatu kaum. Di atas permadani panjang berwarna anggur, aku berjalan menghitung uang yang kau lempar ke wajahku. Setelah kau selesai dengan tubuhku. Bunga-bunga bungur yang gugur, warna matahari yang nyaris luntur menemani perjalananku ke gedung ini. Aku mencarimu, memasuki pintu, menaiki tangga, tiba di ruangan tertinggi, tapi kau tak ada. Hanya ruangan berdinding coklat pala dengan lukisan-lukisan hewan yang tergantung di tembok. Cermin bunda roda, sepasang kaca berukuran 2 kali tinggi orang dewasa. Ruangan ini menjelma peti tak terkunci. Dinding-dindingnya menggemakan teriakan, tangisan, tembakan, tamparan, desah persetubuhan. Lukisan-lukisan hewan yang terpaku di tembok seperti mengganti sendiri gambar dirinya dengan coret-rak bermakna tak tertebak. Pada cermin berbentuk roda, aku melihat jelas gerangan tanganmu menjambak rambutku. Sebelum keranjang, tubuhku kau hempaskan. Tangan yang ribuan kali membelai sekaligus membantai. Tangan yang kucintai, tetapi menistai. Dari sepasang jendela kaca, kusaksikan sebukit api melontar percik-perciknya. Aku mencintai api, mencintai diriku, juga mencintai dirimu. Kita terlahir, pasti karena dan untuk sebuah alasan. Sepanjang jalan, bersama bunga-bunga bungur yang gugur dan warna matahari yang luntur, alasan kelahiranku telah kutetapkan. Di ruangan yang menjelma peti, di tempat aku biasa disetubuhi dan diludahi ini, aku akan membakarmu. Bayangkan itu api, kau, dan aku yang ribuan kali kau sebut hewan. 2011. Terima kasih. Terima kasih Mbak Inggit. Kita beri tepuk tangan virtual dulu untuk Mbak Inggit. Oke, selanjutnya sudah siap Mbak Anya? Sudah. Oke. Oke, ini sepertinya lumayan relevan juga dengan apa namanya pandemi yang sedang kita hadapi. Puisi ini diambil dari non-spesifik. Orang-orang satu persatu mati. Orang-orang satu persatu mati, membawa sejarah masing-masing ke dalam tidur panjang, di dalam kotak, atau di dalam lipatan kain. Cerita-cerita sedih, bahagia, mimpi-mimpi yang pernah jadi kenyataan atau hancur berantakan, akhirnya jadi tubuh yang kaku. Tubuh itu
pernah berdoa, hujan tak jadi turun. Dan doanya dikabulkan. Tubuh itu pernah pura-pura bisa membaca keras-keras buku berbahasa Inggris. Tubuh itu pernah memanjat pohon dan mengamati teman-temannya bermain bola di bawah. Tubuh itu pernah meniup gelembung-gelembung sabun di sebuah taman. Tubuh itu pernah naik becak bersama ibunya, lalu becak itu terbalik di tikungan. Tubuh itu pernah bercinta di loteng, di bawah genteng bolong yang jadi jalan masuk nyamuk-nyamuk. Tubuh itu pernah dimaki-maki karena tidak bisa membayar hutang. Tubuh itu pernah merasa sangat bosan. Tubuh itu pernah melahirkan banyak anak dan ia mencintai sekaligus membenci mereka. Tubuh itu pernah menghabiskan berjam-jam di sebuah kedai kopi, menulis berlembar-lembar puisi yang tak selesai dan tak diketahui siapa-siapa. Tubuh itu pernah dimaki-maki karena tidak bisa lagi memberikan piutang. Tubuh itu banyak melakukan pekerjaan rahasia untuk pemerintah. Tubuh itu banyak melakukan pekerjaan yang tidak begitu rahasia untuk melawan pemerintah. Tubuh itu tidak pernah kenal ayah ibunya. Tubuh itu pernah dipijat anaknya semata wayang yang masih kecil, dan mereka lalu tertawa terbahak-bahak. Tubuh itu pernah bergoyang kecil mengikuti irama lagu di sebuah bar yang tak terlalu ramai. Tubuh itu tak pernah menangis ketika menonton serial detektif di televisi. Tubuh itu pernah mendapatkan sedikit ketenaran karena menang kejuaraan menyanyi tingkat nasional. Tubuh itu pernah melihat anaknya mengamati toko-toko dari dalam kereta anak-anak di sebuah pusat perbelanjaan. Dan ia melihat anaknya sepertinya tahu ia tak akan bisa mendapatkan barang-barang yang dijual di sana. Tubuh itu pernah menanam pohon belimbing. Tubuh itu pernah naik kereta api dan melihat pengemis cacat mengepel lantai kereta dengan tangannya. Tubuh itu pernah merasa tak berguna. Tubuh itu pernah merasa begitu bersalah karena merasa tak berguna. Tubuh itu lalu merasa bersalah karena merasa bersalah karena ada orang-orang lain yang mempunyai masalah-masalah yang lebih penting. Tubuh itu pernah marah karena hal-hal kecil ketika sebenarnya sedang marah karena hal-hal besar. Tubuh itu pernah ditinggalkan orang-orang yang dicintai. Tubuh itu kini meninggalkan mereka. Menjadi tanah gembur, entah kapan digusur, menjadi abu di dalam guci, disebar dan bergabung dengan buih di lautan. Asapnya meliuk-liuk dari cerobong, hilang sebelum menyentuh awan. Semoga dalam waktu dekat kita tidak perlu mengubur orang-orang lagi di negara ini. Terima kasih Mbaknya. Yang sungguh indah. Thank you. Oke, silakan Mbak Fitri. Oke. Dari buku puisi kedua, ya.
Kau berhasil jadi peluru. Terbitan Warning Books Jogja. Aku akan menemuimu nanti. Aku akan menemuimu nanti di tempat yang telah lama kujanjikan, yang kau sebut kewajaran hidup. Namun bukan hidup yang ngehe, sayang. Bukan hidup yang menutup pintu terhadap tetangga yang hanya sekedar ingin meminta air atau garam. Bukan hidup yang menutup pintu terhadap masa lalu yang mendewasakan. Aku akan menemuimu nanti. Di jelang engkau sudah tahu kapan saatnya bangun dan merebah, kapan saatnya bergerak dan berhenti. Aku akan menemuimu nanti. Di jelang engkau sudah tahu apa bedanya mencaci dan bertindak. Apa bedanya mengeluh dan memperbaiki. Aku akan menemuimu nanti. Bukan dengan aku yang baru, sayang. Tapi dengan aku yang masih sama. Yang hanya butuh memberimu waktu untuk memahaminya. Solo 17 Desember 2014. Terima kasih. Oh, menusuk kalbu sekali Mbak Fitri. Sayang. Dalam banget ya. Oke. Terima kasih untuk Mbak Anya, Mbak Fitri, Mbak Inggit, Mbak Mirna atas tadi obrol-obrolan santai penuh maknanya. Dan ini nih yang ditunggu oleh para pembaca GPU. Yaitu adalah pengumuman pemenang dari Insta Challenge foto dan video. Oke, udah gak sabar kan semuanya? Deg-degan banget gak sih? Siapakah 3 peserta terbaik dari Insta Challenge foto dan 3 peserta terbaik dari Insta Challenge video yang benar-benar kira-kira yang bisa mendapatkan hadiah ini, oke? Langsung saja boleh ditampilkan hostnya Mas Wisnu. Posternya, ya? Mau dibacakan, mau diperlihatkan sesuatu atau dikasih lihat semuanya? Dikasih lihat semuanya aja yang flyer itu. Oke. Sebentar ya Mbak Dewi. Oke. Deg-degan gak sih? Berdoa ya, kira-kira siapakah yang berhasil mendapatkan hadiahnya, yaitu voucher Gramedia untuk Insta Challenge foto ya. Voucher Gramedia sekitar 250.000 dan voucher gratis ebook novel GPU selama 2 bulan. Di Insta Challenge foto dulu. Oke. Iya, ini dia yang Insta Challenge foto. Wow, selamat kepada Laila Mualifa, FRD, TNF, dan Koko Heza. Selamat ya, ini pemenang Insta Challenge foto. Nanti akan di DM oleh Mimin GPU ya. Oke, selamat kepada 3 orang yang berhasil Insta Challenge foto. Oke, kemudian yang Insta Challenge video Mas Wis. Bentar. Oke, ini Insta Challenge video ya. Ya, siapakah 3 orang yang
beruntung ini. Ya, selamat kepada Umia ZH, @Fitria, dan @hi.olive. Yeay! Selamat kepada para pemenang Insta Challenge foto dan video. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang ikut berpartisipasi di Insta Challenge foto dan video. Sungguh aura positifnya terasa sekali. Nah, untuk mengabadikan momen kita yang benar-benar sangat hangat tadi ini, boleh kita foto bersama ya, Mbak Mirna ya, Mbaknya, Mbak Inggit, Mbak Fitri ya, semuanya ya. Oke. Ya. Boleh ya difoto ya Mas Wisnu ya. Ya, Dewi. Oke. Oh iya Kak Puji. Teman-teman Oke, boleh Kak Puji. dibuka ya videonya. Kalau ada yang bawa bukunya juga boleh. Ya. Ya, ini ada dua. Ya, untuk semua pemenang. Oke, 2 slide ya. Aku hitung 1 sampai 3 setiap slide-nya. Slide pertama, 1, 2, 3. Slide kedua, 1, 2, 3. Oke, terima kasih teman-teman. Oke, terima kasih Kak Puji. Kak Puji adalah admin dari buku GPU. Terima kasih ya Kak Puji. Ya, tidak terasa nih teman-teman semua di sini. Waktu sudah menunjukkan pukul 17 sampai 17.30. Tadi obrolannya benar-benar aku pun ikut banyak insight ya tentang kepenyairan, puisi gitu. Semoga di sini teman-teman yang kiranya yang menjadi penulis bisa makin banyak ilmunya ya Mbak Mirna ya. Dari cerita-ceritanya para penyair kita yang keren-keren abis ini gitu. Sumpah ini deg-degan banget nih, ngomong gini aja deg-degan banget. Dan bangga banget bisa ketemu walaupun secara virtual gitu. Oke, saya juga mengucapkan banyak terima kasih kepada pertama narasumber kita yang kece-kece, Mbak Mirna moderator, dan seluruh kru dari redaksi GPU. Terima kasih supportnya. Kemudian teman-teman yang sudah hadir di acara event berpuisi bersama penyair perempuan. Semoga apa tadi yang kita obrolkan, maknanya didapat. Dan siapa tahu mau jadi penulis, kita tulis-tulis dulu. Kita resapi diri masing-masing, kenali diri masing-masing. Jadi nggak perlu takut ya Mbak Mirna. Jadi pede aja dulu ya Mbak Mirna ya untuk menulis. Oke, itu saja. Saya Tri Sukma Dewi. Oh iya, saya juga yang menyampaikan bahwa untuk teman-teman yang memiliki buku-buku karya penyair perempuan bisa loh didapatkan melalui online. Jadi karena sekarang PPKM mungkin tidak bisa keluar rumah, jadi bisa teman-teman beli melalui marketplace di Gramedia Official Shop at Shopee Mall, Gramedia Official Store at Tokopedia, gramedia.com, atau melalui layanan pesan antar Gramedia itu. Karena banyak sekali juga buku-bukunya yang lagi promo itu. Oke Mbak Mirna dan teman-teman, itu saja dari saya. Terima kasih semuanya. Semoga hari Seninnya semakin berwarna karena telah mengikuti berpuisi bersama penyair perempuan. Saya Tri Sukma Dewi, undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Terima kasih GPU.